Hingga saat ini proses pemeriksaan Jessica tersangka kasus pembunuhan Mirna masih berlangsung di Polda Metro Jaya, dan untuk mengetahui informasi terkini dari sana kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, ada reporter Rahka Susanto di sana. Rahka, bagaimana jalannya pemeriksaan Jessica sejauh ini? Oke, dari pantauan kami sampai dengan saat ini Jessica masih berada di dalam ruangan pemeriksaan di Direskrimum Polda Metro Jaya. Tidak ada pihak kepolisian yang memberikan keterangan kepada wartawan sejauh ini. Meskipun demikian, dari informasi yang kami dapatkan bahwa pemeriksaan Jessica di siang hari tadi ini tidak didampingi oleh tim kuasa hukum, namun tim kuasa hukum Jessica sendiri sudah memberikan arahan-arahan terkait apa saja yang nantinya harus Jessica ungkapkan dalam pemeriksaan kali ini. Pemeriksaan kali ini juga untuk meyakinkan kembali berbagai macam statement-statement yang disampaikan oleh Jessica Kumala Wongso, dikarenakan pihak kepolisian sendiri sudah merilis bahwa ada perbedaan statement yang berubah-ubah yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso dalam beberapa kali pemeriksaan. Bahkan beberapa waktu yang lalu ayah Mirna, Dermawan Salihin, juga sempat menyebutkan adanya perbedaan keterangan yang disampaikan oleh Jessica, termasuk juga Jessica menyampaikan keterangan yang berbeda dengan fakta yang ditemukan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya. Zakia. Raka, kalau kita tahu beberapa kali pemanggilan kemarin Jessica ini didampingi oleh pengacaranya atau kuasa hukumnya. Apakah kali ini sudah ada informasi yang Anda dapatkan terkait dengan kehadiran kuasa hukum Jessica untuk pemeriksaan kali ini? Sampai dengan sore ini kuasa hukum Jessica masih belum datang ke Direskrimum Polda Metro Jaya. Dari informasi yang kami dapatkan, memang tadi siang kuasa hukum Jessica masih berada di Surabaya. Namun saat kami coba konfirmasi melalui telepon, ini nomor yang bersangkutan sudah tidak dapat dihubungi. Meskipun demikian, kuasa hukum dari Jessica sendiri sudah menyampaikan beberapa poin-poin ataupun arahan-arahan untuk Jessica menyampaikan keterangan-keterangan. Satu hal yang paling menarik adalah di mana dalam beberapa kali keterangan yang disampaikan Jessica, seperti tadi yang saya sampaikan, Zakia, Jessica ini dituding ataupun diduga melakukan keterangan-keterangan yang selalu berubah-ubah. Contohnya, Jessica berkata kepada ayah Mirna bahwa ia meminum mineral water saat bersama dengan Mirna, namun kepada pihak kepolisian juga kepada media, Jessica mengaku meminum koktail, dan apa yang Jessica pesan ketika ia berada di Olivier Cafe juga merupakan memesan koktail. Hal-hal seperti ini yang masih kemungkinan besar menjadi topik yang harus dikonfirmasi oleh pihak Direskrimum Polda Metro Jaya. Zakia. Ya, kemudian Raka, dari informasi yang dapat Anda himpun di sana, apakah masih ada kemungkinan tersangka lain selain Jessica? Zakia, ini pertanyaan besar dikarenakan sampai dengan saat ini kami juga masih menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian. Apakah memang ada keterlibatan pihak lain atau Jessica melakukan kerjasama dalam proses dugaan membunuh Mirna, yang sampai dengan saat ini pihak dari kepolisian juga masih mendalami kasus ini. Apakah memang Jessica ini ada kerjasama dengan pihak lain? Meskipun demikian, sebenarnya kalau kita mereview jauh, polisi ini sangat berhati-hati sekali dalam menetapkan satu tersangka. Kita tahu sudah 3 minggu pasca kepergian Wayan Mirna Salihin, sampai dengan saat beberapa hari yang lalu polisi masih sangat berhati-hati. Bahkan Direskrimum Polda Metro Jaya, Krisnamurti, sempat menyebutkan bahwa pihaknya akan melakukan hal yang sangat hati-hati, mencari fakta-fakta yang secara saintifik ataupun dapat dibuktikan secara ilmiah, hingga memanggil beberapa ahli untuk dapat meyakinkan bahwa alat-alat bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian ini mengandung nilai-nilai legal yuridis, sehingga ini menjadi begitu kuat untuk menetapkan status tersangka. Namun sampai dengan saat ini kami juga masih terus bertanya, sebenarnya apa saja alat-alat bukti dan apa alat bukti pemula yang juga menjadikan Jessica ini dapat ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Namun meskipun demikian, pihak dari kepolisian masih belum merilis apa salah satu alat bukti pemula yang memicu polisi dapat menetapkan status Jessica sebagai tersangka. Zakia. Ya, baik. Terima kasih Rahka Susanto atas informasinya. Nanti kami akan kembali ke Anda untuk melihat bagaimana perkembangan dari sana. Terima kasih. Yang menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Setelah ditangkap di sebuah hotel di Mangga 2, Jakarta, Jessica saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polda Metro Jaya. Jalan ya.
Jessica Kumala Wongso digelandang petugas dan tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 9:07 pada pagi ini. Jessica kelihatannya lebih tenang ya, udah senyum ya. Jessica tidak memberikan komentar apapun saat ditanya mengenai penangkapan dan statusnya sebagai tersangka. Jessica langsung dibawa ke ruang Direskrimum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan, dan Jessica ditangkap tim Jatanras Polda Metro Jaya pada pukul 7:45 di sebuah hotel di kawasan Mangga 2, Jakarta Utara. Penangkapan dilakukan setelah pada Jumat malam polisi menetapkan Jessica sebagai tersangka pembunuh Mirna. Polisi menyebut telah memiliki satu alat bukti kuat bahwa Jessica adalah pelaku pembunuhan Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari. Jessica boleh nggak? Bu, Jessica. Jessica. Cici. Pemirsa, sejumlah kejanggalan dalam perkara kematian Mirna sebenarnya sudah ditunjukkan Jessica Kumala Wongso sejak prarekonstruksi digelar. Kecurigaan ayah Mirna terhadap Jessica semakin menguat sejak Jessica mengaku hanya minum air mineral saat bertemu Mirna. Upaya penyidik Polda Metro Jaya akhirnya membuahkan hasil. Usai gelar perkara 29 Januari kemarin, penyidik menetapkan Jessica sebagai tersangka pembunuh Mirna. Kecurigaan yang mengarah ke Jessica sebenarnya sudah terlihat sejak digelarnya prarekonstruksi di Cafe Olivier 11 Januari lalu. Dalam prarekonstruksi, Jessica datang lebih dulu dari Mirna dan memesan minuman dengan es beberapa menit sebelum Mirna datang. Saat tiba di Cafe Olivier, Jessica juga meletakkan kantong belanjaan di atas meja. Kejanggalan lain adalah saat Jessica mengaku ke ayah Mirna hanya minum air mineral saat bertemu Mirna dan Hani. Padahal dalam nota pembelian terlihat bahwa Jessica memesan 1 es kopi Vietnam dan 2 koktail. Bapak punya kecurigaan nggak Pak terhadap tersangka Pak? Atau ada kepikiran ke siapa? Ya intinya gini deh, anak saya mati, yang beli kopi dia kan gitu. Dia siapa nih Pak? Tahu Pak? Ya tahu sendirilah, semua juga tahu. Jessica gitu. Kalau enggak kan, Pak. kan nggak mungkin terjadi itu. Ya nggak tahu, itu Anda yang ngomong, Jessica, saya nggak ngomong. Pak Jessica sudah memberikan nama calon Pak. Bohong, saya baru lihat dia di rumah sakit waktu Mirna udah nggak ada. Jadi dulu pas kuliah, teman kuliah Mirna nggak kenal. Dan sekali lagi saya ingetin dia berbohong sama saya. Saya bilang anak saya minum kopi meninggal. Kamu minum apa? Minum air mineral katanya. Ya udah itu aja. Bisa dibayangkan aja ya. Fakta ini juga bertolak belakang dengan pernyataan Jessica yang memiliki masalah lambung, sehingga tak berani mencicipi kopi Vietnam milik Mirna saat ia mengeluhkan rasa yang aneh dari kopi tersebut. Namun nyatanya, Mirna justru memesan koktail yang mengandung alkohol. Waktu kopi itu dihidangkan, waktu servernya itu tuang airnya ke kopinya, kan saya lihat kopinya turun gitu. Terus Masnya bilang, ini kopinya strong banget, dia bilang begitu. Nah, saya ada masalah lambung, jadi saya takut kalau misalnya minum kopi yang terlalu strong. Nah, terus waktu si Mina suruh saya cobain, kan dia disodorin ke muka saya gini, Kak, suruh cium. Saya cium emang wanginya
itu kayak pahit, wangi pahit, kayak black coffee yang benar-benar kuat banget dan ada wangi-wangi kayak asam-asamnya gitu. Kecurigaan semakin mengarah ke Jessica setelah Jessica membuang celana yang dikenakan beberapa jam setelah Mirna tewas. Jessica mengaku celananya sobek karena menolong Mirna. Sejumlah kejanggalan berdasarkan prarekonstruksi dan pemeriksaan saksi ini akhirnya menjadi referensi penyidik untuk menetapkan Jessica sebagai tersangka. Namun penyidik belum mengindikasikan apakah Jessica adalah dalang pembunuh Mirna. Tim Liputan Metro TV.